Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah. Minggu ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis laporan keuangan hotel. Ya, tentu Anda sudah belajar mengenai laporan keuangan hotel sebelumnya di akuntansi perhotelan, baik itu laporan rugi laba dan neraca. Nah, di sini kita akan belajar lebih untuk mengingatkan kembali pengetahuan Anda tentang laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba adalah selisih antara total penghasilan dengan biaya selama periode tertentu. Laporan keuangan terdiri atas 3 elemen. Pertama, pendapatan atau penghasilan. Kedua, biaya. Kemudian ada laba atau rugi. Nah, periode sebelumnya kita sudah belajar mengenai penghasilan hotel. Penghasilan hotel bisa didapatkan dari beberapa macam penjualan, misalnya penjualan kamar, penjualan makanan di restoran, penjualan minuman di bar, penjualan souvenir di gift shop, penjualan sewa, kemudian penghasilan lain-lain. Sedangkan kalau pengeluaran, kita bisa sudah mengetahui ada 4 komponen pengeluaran hotel. Yang pertama harga pokok makanan dan minuman, harga pokok barang, kemudian harga pokok kamar. Ada biaya langsung, gaji, komisi travel agent, laundry pakaian dinas karyawan, supplies, kemudian biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya administrasi, pemasaran, reparasi atau renovasi, pemeliharaan, biaya listrik, air, gas, kemudian ada biaya transportasi. Terakhir ada biaya tetap atau biaya pajak, asuransi bunga, depresiasi, dan amortisasi. Nah, ini contoh laporan laba rugi untuk tahun 2010 punya Edutel. Ya, tentu angkanya saya rubah sesuai dengan yang saya buat ini gitu. Agar lebih mudah dilihat, saya pakai dengan angka yang begini. Penghasilan anggap sekian, kemudian harga pokoknya sekian, dapat laba kotor. Kemudian dari laba kotor itu dikurangi biaya langsung, dikurangi biaya tidak langsung, dikurangi biaya tetap. Dapatlah laba sebelum pajak. Kemudian kita hitung pajaknya, baru dapat laba bersih. Ya, ini adalah contoh laporan rugi laba. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan adalah pajak yang ditetapkan dari angka setelah dikurangi biaya-biaya. Setelah dikurangi biaya-biaya, kemudian kita mendapatkan angka, kemudian angka itu dikurangi pajak, baru kita mendapatkan laba bersih. Nah, pajak penghasilan, perhitungan presentasinya tergantung dari penghasilan. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar persentase pembayaran pajaknya. Sedangkan laba yang ditahan adalah laba yang disimpan oleh perusahaan untuk keperluan ekspansi atau untuk menghadapi krisis. Ini adalah angka untuk laba ditahan tahun lalu. Kemudian ini laba bersih tahun ini. Ditambahkan dulu ini totalnya. Kemudian kita harus bayar dividen tahun ini. Bayar dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah bunga yang kita berikan kepada pemegang saham atau keuntungan yang kita berikan kepada pemegang saham. Nah, terakhir baru ini uangnya, dana yang disimpan atau laba yang ditahan. Kita lanjut ke neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan pada posisi keuangan satu hotel pada periode tertentu. Biasanya akhir tahun. Kalau rugi laba itu adanya bulanan, tribulanan, 6 bulanan, kemudian tahun. Kalau neraca itu pasti adanya di akhir tahun. Adapun fungsi neraca adalah untuk melihat pertama likuiditas hotel.
atau kemampuan hotel dalam membayar hutang. Yang kedua, untuk mengetahui hasil operasi periode tertentu, apakah dapat mengekspansi hotel atau mengurangi ketergantungan terhadap sumber ekstern. Kita juga untuk dapat melihat aktiva atau kekayaan atau menghitung utang. Berapa jumlah hutang kita terhadap hotel? Kemudian bagaimana risiko kita terhadap hotel? Kalau utangnya tinggi terhadap modal, maka semakin tinggi juga risiko keuangan hotel tersebut. Nah, ini contoh laporan neraca. Anda bisa melihat kekayaan di sini, berapa jumlah kasnya, pipa lancar, deposito, piutang dagang, supplies, aktiva tetapnya terdiri dari tanah, bangunan, mebel, dan lain-lain. Ini totalnya. Sedangkan utangnya ada di sebelah kanan. Modalnya juga ada di sebelah kanan. Total antara aktiva dan pasiva itu adalah utang dan modal, harus seimbang. Nah, selain itu kita perlu mengetahui yang namanya laporan keuangan komparatif. Laporan komparatif itu artinya kita membandingkan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Ini contohnya, neraca beberapa tahun. Jadi kita bisa melihat progres perusahaan kita meningkat atau menurun. Kalau lihat dari di sini kelihatannya ada terjadi peningkatan. Nah, dari neraca dan laporan rugi laba kita harus mengerti mengenai analisis rasio. Rasio likuiditas misalnya, rasio untuk mengukur kemampuan hotel dalam menghitung kewajiban jangka pendek. Kemudian ada rasio solvabilitas, struktur modal. Rasio mengukur kemampuan hotel membayar kewajiban jangka panjang. Kemudian ada return on investment, adalah rasio untuk mengukur kemampuan hotel dalam menghasilkan laba hotel. Nah, kita menuju kepada slide yang namanya tugas. Dalam tugas ini Anda diimajinasikan memiliki sebidang tanah yang view-nya sangat bagus dari orang tua, kemudian Anda membuat villa dengan modal hasil kerjasama dengan teman atau investor. Villanya yang Anda buat 10 kamar, di mana Anda menjadi manajer merangkap-rangkap. Sedangkan Anda punya 5 karyawan, 3 HK, 1 EB, 1 FO. Nah, sekarang tugasnya adalah membuat laporan rugi laba. Sebenarnya cara membuatnya hampir mirip dengan tugas minggu lalu pada saat Anda belajar membuat net income. Buat dengan Excel, tabel Excel seperti itu. Kemudian dengan angka-angka ini. Harga kamar, 1 kamar, 1 juta per malam, okupansi 100. Nah, ini persentase dari pengeluaran. Anda nanti tinggal hitung saja berapa total kamar, berapa room available, berapa okupansi, berapa pendapatan kalau dalam 1 bulan 100% okupansinya. Ya, jadi dibuatnya laporan rugi laba 1 bulan saja. Nah, Anda buat dulu minggu ini. Selamat bekerja. Saya akan membuat video lanjutan mengenai cara menjawab soal tersebut. Terima kasih. Selamat sore.